Jadi selain 6 hotel yang kita kelola di Jakarta dan Bali, salah satu aset produktif dari Esko adalah kita memiliki 4 buah kosan di Jakarta. Yaitu ada di Pangkalan Jati, di Pulau Mas, di Sunter, dan di Pramuka. Untuk di awal tahun 2020 ini kita baru aja ngejual yang di Sunter dan di Pramuka. Nah, ini sekarang saya lagi mau nge-review kosan saya yang di Pulau Mas. Jadi buat orang-orang Jakarta, terutama yang tinggalnya di kawasan Jakarta Timur, pasti tahu ya, daerah Pulau Mas itu adalah termasuk kawasan yang paling elit di Jakarta Timur. Karena lokasinya itu strategis, akses tolnya itu bypass, deket banget bersebelahan sama Kelapa Gading, punya velodrome, itu gelanggang olahraga yang dipakai pas Asian Games buat sepeda. Lalu ada akses monorailnya, jadi di Jakarta tuh ada subway dan ada monorail. Dan itu Pulau Mas dan Kelapa Gading adalah yang termasuk yang pertama yang mendapatkan akses public transport tersebut. Dan pastinya di kawasan ini banyak sekali rumah-rumah mewah yang ukurannya besar. Jadi membuat kawasan Pulau Mas ini adalah salah satu yang terelit se-Jakarta Timur dan termasuk top 5 lah di seluruh Jakarta. Nah, kita memiliki dan mengelola salah satu kosan berada di jantung komplek Pulau Masnya tersebut. Oke lah ya. Nah, itu luasnya itu 186 meter persegi, bangunannya itu 240, jadi hampir 3 lantai, 2,5 lantai. Ada 12 kamar mandi dalam. Jadi yuk kita akan review, kita lihat dan gimana sih prospek kosan menurut pandangan saya pribadi. Alhamdulillah. Ada musolanya di atas lantai 3. Oke, jadi ini tuh ceritanya gini. Ini sebenarnya tuh rumah huni yang mana kita beli dari penjualnya karena waktu itu penjualnya itu pemilik rumah ini sedang dililit hutang bank. Jadi rumah ini sebagai jaminannya dan udah hampir mau disita oleh bank. Jadi singkat cerita, dibandingkan disita oleh bank dan hanya dapat uang yang sangat sedikit, akhirnya sang pemilik rumah memutuskan untuk menjual ke kita gitu, karena kita masih mau membeli dengan tawaran yang dia oke. Dan dari sisi kita sih udah lumayan banget ya, karena valuasi rumah ini pada saat diakuisisi, tanahnya itu kan hampir 200 meter ya. Pasaran tanah di area Pulau Mas ini per meternya itu sekitar 20 sampai 25 juta pada tahun kita beli itu. Jadi kalau kita bicara tanahnya saja itu sudah 4,5 miliar. Walaupun saat itu bangunannya itu udah cukup tua ya, jadi harus perlu major renovation. Nah, harga bangunannya mungkin kalau kita nilai saat itu ya sekitar 500 jutaan. Jadi nilai rumah ini sekitar hampir 5 miliar. Kita akuisisi pada saat itu hanya dengan kurang lebih 2,3 apa 2,5 miliar gitu. Udah termasuk pajak-pajak, biaya broker dan lain-lain. Itu udah lumayan banget. Jadi ya hampir 50% dari harga pasar. Nah, kita analisa, sebenarnya kan kita pengen ngeflip ya. Kita analisa karena ini rumahnya ini berada di komplek yang di portal. Maka kita cari tahu, oke, kalau misalnya properti ini kita sewakan tahunan sebagai rumah, kita dapat berapa sih? Setelah kita lihat pasaran pada saat itu untuk sewa rumah dengan luas yang sama, jumlah kamar yang sama di daerah sini itu sekitar 60 sampai 80 juta rupiah. Itu kalau kita bicara ROI hanya sekitar 2 sampai 3%. Lumayan rendah. Jadi akhirnya kita putuskan, saya dan partner saya, untuk ngerenovasi. Jadi keluar uang sekitar 500 juta rupiah untuk renovasi lagi, untuk kita buat sekat-sekat kamar-kamar dan kita perbarui bangunannya. Akhirnya dapat deh 12 kamar. Yang mana
pada saat itu kita jual per bulannya sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulannya. Secara rata-rata sebelum pandemi kita jual di harga segitu itu selalu full. Jadi secara rata-rata per bulannya kita bisa mendapatkan income per bulan 20 juta rupiah revenue. Lalu kita potong sekitar kurang lebih 5 juta rupiah per bulannya untuk pajak, perawatan, uang yang jaga, listrik, air, wifi, dan lain-lain. Gas, keamanan, itu sekitar 5 juta rupiah. Jadi net on average kita bisa mendapatkan uang sekitar 15 juta rupiah per bulannya. Kalau kita bicara ROI, 15 juta rupiah per bulan dengan modal 3 miliar, akuisisi rumah dan renovasi total 3 miliar, maka didapat per bulannya itu ROI 0,5%. Ya, artinya 1 tahun itu kita bisa mendapatkan 6%. Kalau kita bicara data ya, kosan di Jakarta, return on investment 6% sebagai kosan properti oke, average, maybe slightly above average ya. Karena di tempat lain saya tahu ada kosan yang ROI-nya itu di bawah 5%. Nah, tapi lebih bagus daripada dijadikan sewa tahunan yang mana cuma dapat 2-3%. Menurut pendapat saya, bagus nggak sih sebenarnya memiliki kosan di kawasan elit Jakarta Timur? Kalau saya harus milih ya, uangnya lebih bagus diputar untuk dijadikan hotel. Karena kalau dengan uang yang sama kita jadikan penginapan hotel, maka kita akan dapat return sekitar 8-12% setahunnya. Jadi itulah yang sedang akan kita lakukan dengan kosan Pulau Mas ini. Saya dan partner udah mikirin, oh ya udahlah, nanti menunggu badai COVID ini selesai, pada saat properti udah mulai kembali ke titik awal sebelum pandemi, nilai valuasi rumah ini sekitar 5-6 miliaran, kita mendingan exit aja, kita jual. Lalu kita bisa dapat 2 buah hotel di Bali maupun di pinggiran Jakarta. Yang mana kalau misalnya dijadikan hotel 1% sebulan. Jadi kalau misalnya kita dapat uang 6 miliar, kita bisa dapatkan uang 60 juta rupiah per bulan net. Itulah mengapa properti esko lain, kosan, sudah kita jual. Karena kita pemain properti, kita tahu bahwa di properti tingkatan tertinggi itu adalah hotel penginapan yang menjual harian. Di sini nggak bisa kita jadikan hotel karena letaknya itu di dalam komplek yang di portal. Jadi tidak mungkin kita jadikan penginapan yang jual harian. Maka the second best option untuk properti adalah kita jadikan kosan yang kita bisa mendapatkan 6%. Jadi recap sebentar, properti kalau kita mengandalkan cash flow, nah yaitu income bulanan yang dihasilkan dari properti tersebut, dari yang paling rendah itu adalah tanah kosong ya. Kalau tanah kosong kita sewakan per tahunnya itu kita bisa mendapatkan sekitar 1%-an. Emang bisa ya tanah kosong disewain? Bisa, jadi parkiran, kita sewain ke petani untuk ditanami tanam-tanaman. On average itu sekitar 1%. Level berikutnya adalah rumah. Kita sewakan rumah, per tahunnya kita bisa mendapatkan 2-3%. Lalu tahap ketiganya adalah kita jadikan kosan. Kita bisa mendapatkan average 5-7% per tahunnya. Di atasnya kosan adalah hotel, penginapan harian. Kita bisa mendapatkan return 8-12% per tahunnya dengan jumlah investasi yang relatif sama. Kita yang namanya berbisnis ya, intinya kan ujung-ujungnya adalah cuan, uang, profit, ya kan? Jadi kita tuh nggak pernah namanya baper. Wah kan sayang punya properti di Pulau Mas, kosan bagus, profitable, lokasinya bagus, gengsinya tinggi. Cuman ya kalau misalnya kita tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang di tempat lain, kenapa harus kita pertahankan? Kenapa harus baper terhadap sebuah properti? Oke, segitu aja video kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang mau mulai investasi kosan atau properti lain. Semoga ini ilmunya bermanfaat, dapat menjadi bahan pertimbangan, dan dapat kalian applicable. See you di video selanjutnya. Bye-bye.